Sahabat Pojok Renungan, kita berjumpa lagi hari ini Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Renungan hari ini dengan tema Jangan Ambil Hak Orang Lain, yang diambilkan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Mari kita mengawali dengan mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, di kota Yeriko tinggal seorang kepala pemungut pajak, Zakheus namanya. Ia sangat dibenci oleh orang banyak karena ia adalah koruptor dan pengkhianat bangsa. Karena dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya, dan dia bekerja pada pemerintah Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Semua orang tidak mau berteman dengannya walaupun ia sangat kaya. Orang-orang memandang dia sebagai orang pendosa yang harus dijauhi. Sebelum lewat di kota Yeriko, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di tengah jalan. Maka orang-orang banyak mengerumuni dia, demikian juga dengan Zakheus. Namun karena badannya pendek, maka ia memanjat pohon ara untuk dapat melihat Yesus dengan jelas. Yesus mengetahui maksud hati Zakheus. Maka ketika ia lewat, ia memandang Zakheus dengan penuh kasih. Dia memanggil nama Zakheus dan bahkan mau tinggal dan makan bersamanya. Kasih inilah yang merubah kehidupan Zakheus, dan ia mengalami pertobatan yang besar. Pertobatan adalah perubahan sikap 180 derajat. Berubah dari sikap dosa dan berbalik kepada Kristus, serta menyadari jati diri kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Itu juga yang dialami oleh Zakheus. Setengahlah mengalami kasih dari Tuhan, mengalami pertobatan, lalu dia mau memperbaiki hidupnya dan membagi kasih kepada orang lain, termasuk orang-orang yang pernah ia rugikan. Sahabat Pojok Renungan, kita semua adalah seperti Zakheus, yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dan kita ingin melihat Tuhan serta mengalami jamaah kasih-Nya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Di mana dosa semakin besar, maka kasih Tuhan akan semakin besar dan nyata pula. Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu, yaitu dosa-dosa kita. Yang Dia mau adalah kita menyadari akan semua dosa-dosa kita, bertobat dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang sempurna, yaitu kasih yang agape, yang bukan dari dunia ini, yang dapat merubah segalanya. Orang yang sudah mengalami zaman kasih Allah seharusnya tidak boleh menjadi manusia yang sama lagi. Kehidupannya harus benar-benar berubah, karena tidak ada kasih yang dapat disimpan sendiri. Dengan sendirinya, kasih ini akan mengalir keluar dan akan menular dengan cepat. Alangkah indahnya jika di dalam keluarga kita, komunitas, lingkungan, atau paroki kita, semua orang mengalami kasih Allah yang benar-benar nyata dan membagikannya kepada semua orang. Dengan demikian, dunia kita akan menjadi tempat bagi kita untuk mempraktikkan hukum Tuhan, yaitu hukum cinta kasih. Tempat bagi kita untuk melakukan pelayanan dengan penuh kasih dan sukacita. Sahabat Pojok Renungan, Zakheus dengan segala pekerjaannya sebagai pemungut pajak adalah seorang yang mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Dalam hal ini adalah uang milik masyarakat. Dengan cara seperti inilah Zakheus menjadi kaya. Lalu, permenungan bagi kita adalah, apakah kita ini seperti Zakheus
yang juga mengambil hak orang lain. Apakah kita sebagai orang tua, kita mengambil hak anak-anak yang berhak untuk bercanda, bercerita, dan bersukacita bersama-sama dengan orang tuanya? Sebagai seorang guru, apakah kita memberikan hak bagi murid, yaitu untuk mengetahui kebenaran, juga memberikan nilai-nilai moral yang benar? Sebagai orang Katolik, apakah kita sudah memberikan hak kepada keluarga, masyarakat, untuk membiarkan mereka mengetahui bagaimana sebenarnya iman Katolik yang benar, yang berdasarkan kasih sejati? Lalu sebagai umat Tuhan, apakah kita juga sudah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan untuk disembah dan dimuliakan? Apakah kita juga seperti Sakeus yang korupsi waktu untuk pergi ke gereja, waktu berdoa, waktu membaca kitab suci, maupun waktu untuk berkomunitas? Tuhan tidak menentang kita untuk menjadi kaya. Namun Tuhan menentang jika kekayaan yang ada didapat dengan cara yang tidak halal dan merugikan orang lain. Demikian renungan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.